Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Menurut pengacaranya, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya memintanya berkata jujur terkait kematian Joshua yang semula dinyatakan tewas akibat tembak-menembak. Para tersangka. Terkait keterangan yang berbalik ini, Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses terkait mekanisme justice kolaborator. Selama ini Riki mengikuti skenario Sambo karena takut dan terpaksa menurut. Walaupun misalnya menghadapi Pak Sambo, bagaimanapun kan komandan, pimpinan, yang mungkin kejadian ini membawa, ya ada rasa ada khawatir, apa takut atau gimana itu pasti ada. Gitu. Tapi tentunya dia menyampaikan, saya sudah mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan surat GC, surat juga permohonan perlindungan terhadap LPSK, terhadap keamanan diri dia, supaya dia bisa berbicara benar. Tapi pada saat saya setelah serahkan, pada saat acara rekonstruksi, dia bilang, saya bawa dulu bang, saya bawa dulu ke rutan, nanti saya pelajari. Dalam keterangannya, Bribka Riki juga diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua, namun ia mengaku tidak berani. Sambo kemudian memintanya memanggil Barada Richard Eliezer untuk menembak Joshua. Riki Rizal juga tidak mengetahui terkait adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer memilih menjadi justice kolaborator dan menolak skenario yang sudah disusun Verdi Sambo. Ia pun kini dalam status perlindungan LPSK. Usai bertemu dengan istri dan anaknya, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya diketahui Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Selamat petang Pak Muzakir. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Muzakir, dari kesaksian Bribka RR yang disampaikan melalui kuasa hukumnya sejauh ini, tepatkah kemudian pasal 340 yang dikenakan pada Bribka RR? Ya, kalau lihat dari peristiwa yang terjadi dan peran daripada Bribka RR itu, kami lihatnya dia tidak terlibat langsung dalam proses terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan. Malah justru dia adalah disuruh melakukan tindak pidana pembunuhan itu atau diperintahkan untuk melakukan itu, dia menolak. Jadi penolakan ini menurut saya adalah sesuatu yang positif. Jika itu bisa dibuktikan benar seperti itu, berarti dia adalah positif untuk tidak ikut terlibat dalam proses pembunuhan itu. Yang mungkin tadi alasannya disebutkan karena dia nggak kuat, nggak tahan, dan nggak bisa melakukan itu. Saya kira itu entah apapun alasannya, dia tidak ikut partisipasi dalam proses terjadinya tindak pidana itu. Gitu. Ya, cuma tadi ada satu kata-kata yang mungkin menjadi menarik adalah, kalau begitu panggilkan itu Barada E, gitu. Kemudian dimanggilkan itu, gitu. Jadi akhirnya Barada E yang melakukan peran yang seharusnya dia perankan itu untuk melakukan eksekusi gitu. Artinya ya, perannya memanggil Barada E ini yang bisa masuk dalam kategori terlibat dalam proses pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, itu yang menjadi masalah berikutnya adalah bahwa dia mau memanggilnya, dan karena dengan memanggil Barada E, kemudian Barada E memerankan eksekusi yang seharusnya dimintakan sama dia sebagai pengganti dia. Gitu. Itu artinya apa? Ya, meskipun dia tidak terlibat dalam proses pembunuhan, ya ada hubungannya dengan memanggil itu, menunjukkan ada proses yang mempermudah dari niat untuk melakukan pembunuhan, kemudian mencari eksekutor, dan eksekutor sudah ketemu, yaitu dengan cara memanggil Barada E tadi gitu. Artinya seharusnya pasal apa yang bisa dikenakan terhadap Bribka RR? Ini kalau yang melakukan tentu saja adalah pasal 55 ya, karena dia turut serta atau bersama-sama. Kalau dia hanya memanggil terus kemudian yang dipanggil itu kemudian melakukan eksekusi, itu artinya mempermudah proses ya. Mempermudah proses niat jahat orang lain gitu. Nah, kalau mempermudah proses itu sebelum dilakukan tindakan itu berarti dia mempermudah. Nah, mempermudah itu bahasa hukumnya masuk sebagai pembantuan dalam melakukan tindak pidana. Ya, kalau pasalnya itu pasal 56 KUHP yang ancaman pidananya
terberat dikurangi sepertiga. Baik, Prof, artinya dengan adanya pengubahan kesaksian oleh Bribka RR, apakah menurut Anda ini akan berpengaruh besar terhadap pengungkapan skenario Sambo yang masih berjalan sampai hari ini? Ya, balik lagi pada inti pokok keterangan kalau dia RR ini berkata jujur, memberi keterangan jujur apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar semuanya persis seperti adanya. Ya, menurut pendapat saya pertama adalah ya bagus dia bersikap yang apa adanya dalam rangka untuk menemukan kebenaran material. Yang kedua adalah yang bersangkutan adalah punya jasa yang ikut serta di dalam menemukan kebenaran material itu, ya. Sehingga kalau tadi ada kata-kata dia ingin menulis menjadi JC misalnya begitu, justice collaborator, itu sesungguhnya tidak harus ada semacam sertifikat justice collaborator, tapi meminta perlindungan itu meskipun dia justice collaborator, pasti dia akan dipenuhi oleh LPSK dengan statusnya dia sebagai saksi yang terancam gitu. Itu juga boleh juga gitu. Dan yang kedua, nanti di pengadilan lah kalau RR ini bisa berkata jujur seperti apa adanya dan itu membantu mengungkap hakim menemukan kebenaran material, yang bersangkutan akan dipertimbangkan sebagai proses yang mempermudah proses itu yang sama statusnya seperti justice collaborator. Oke, Bribka RR tidak perlu menjadi justice collaborator untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Lalu apa perbedaan signifikan Prof. Muzakir jika menyandang status sebagai justice collaborator? Apakah hukumannya akan diperingan atau seperti apa? Jadi kalau justice collaborator itu hal yang utama adalah dia harus sebagai pelaku, ya. Yang kedua adalah dia akan mengungkap keterangan kesaksiannya kepada LPSK persis apa adanya secara jujur, ya. Kalau sudah menyampaikan keterangannya kepada LPSK, maka dia tidak boleh menarik kembali, mengubah dan sebagainya. Itu harus dianggap bahwa keterangan kalau dia ngubah, statusnya mereka akan berubah juga gitu. Jadi di depan LPSK dia harus berkata jujur apa adanya, dan nanti sampai di pengadilan pun akan dimonitor oleh LPSK bahwa keterangannya itu benar atau tidak gitu. Tapi Anda sendiri melihatnya perlukah Bribka RR meminta status sebagai justice kolaborator, Prof? Ya, itu Bu. Kalau itu misalnya dia memberi keterangan yang benar saja sudah cukup sesungguhnya. Oke. Tidak harus justice kolaborator. Tapi kalau dia khawatir atau diduga ada ancaman-ancaman pada dirinya, itu bisa minta perlindungan kepada LPSK. Sama aja statusnya, cuma statusnya yang berbeda gitu. Baik, kita akan tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami di iNewsroom untuk berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda di iNewsroom Weekend setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.